Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Damayanti, NPM 18312700650 dari kelas Enterprise Resource Planning R03. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester. Untuk soal yang pertama, jelaskan manfaat dan kekurangan ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah seperangkat software yang berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam suatu bisnis. Saat ini ERP sudah menjadi bagian yang terpenting bagi infrastruktur perusahaan yang bisa berperan dalam kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan itu sendiri. Berikut beberapa manfaat dari sistem ERP. Yang pertama, mempermudah proses atau pengendalian bisnis. Sistem ERP ini bisa memberikan informasi apa saja yang diperlukan pembuat keputusan sekaligus membantu mereka untuk membuat prediksi dan menentukan berbagai langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Yang kedua, sebagai fungsi otomatisasi, yaitu sistem ERP menjamin informasi berjalan secara lancar sehingga proses bisnis bisa berjalan lancar dan juga responsif. Yang ketiga, dapat menyatukan berbagai unit, yaitu software ERP ini menyediakan sistem secara terpusat yang bisa mempersatukan berbagai macam unit dalam ekosistem perusahaan sehingga ekosistem perusahaan bisa terintegrasi secara maksimal. Selanjutnya, sistem ERP ini lebih fleksibel dan memungkinkan sebuah perusahaan yang tengah berkembang lebih fleksibel serta beradaptasi dengan setiap kebutuhan perusahaan nantinya. Meskipun memiliki sejumlah kelebihan, namun sistem ERP juga masih terdapat beberapa kekurangan, diantaranya biaya sistem ERP bisa dikatakan sangat mahal, kostumisasi terbatas pada software ERP, perekayasaan kembali bisnis untuk proses penyesuaian berdasarkan standar industri yang telah dideskripsikan sistem ERP dapat membuat keuntungan kompetitif hilang. ERP terlihat sangat sulit untuk beradaptasi dengan proses bisnis dan jalur kerja tertentu di beberapa organisasi. Sistem ERP bisa sangat kompleks jika dibandingkan dengan keperluan pelanggan. Data dalam sistem ERP ada pada satu tempat, misalnya pelanggan data keuangan, di mana hal tersebut dapat meningkatkan resiko hilangnya informasi yang bersifat sensitif jika terjadi pembobolan terkait sistem keamanan. Untuk soal yang kedua, jelaskan area SCM atau Supply Chain Management. Kegiatan-kegiatan yang tergolong dalam cakupan SCM adalah semua kegiatan yang terkait dengan aliran material, informasi, dan juga uang di sepanjang supply chain. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu ada kegiatan merancang produk baru, kegiatan mendapatkan produk baru, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, kegiatan melakukan produksi, kegiatan melakukan pengiriman, serta kegiatan pengelolaan pengembalian produk. Area cakupan SCM yaitu ada pengembangan produk, kegiatannya yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Yang kedua ada pengadaan, kegiatannya berupa memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Selanjutnya ada perencanaan dan pengendalian. Kegiatannya yaitu ada demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan. Selanjutnya ada produksi, yaitu kegiatannya berupa eksekusi produksi, pembuatan suatu produk, dan melakukan pengendalian kualitas. Selanjutnya ada soal ketiga, berikan contoh real yang berbeda dari MRP, yaitu Material Recruitment Planning. Suatu sistem pada umumnya terdapat sistem input dan juga sistem output. Input daripada sistem MRP adalah Master Production Schedule atau MPS, atau yang biasa juga disebut dengan jadwal produksi induk. Berikut di bawah ini adalah 3 input terpenting pada Material Recruitment Planning atau perencanaan kebutuhan material, dapat digambarkan sebagai gambar berikut ini.
Yang pertama ada Master Production Schedule atau MPS. Master Production Schedule ini adalah suatu perencanaan yang terdiri dari tahapan waktu dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan manufacturing MPS. MPS ini pada umumnya berdasarkan produk atau order pesanan pelanggan dan perkiraan order forecast yang dibuat oleh perusahaan sebelum dimulainya sistem MRP. Seperti yang disebutkan sebelumnya, MRP adalah terjemahan dari MPS atau jadwal produksi induk untuk material. Selanjutnya ada Inventory Status File atau berkas status persediaan. Inventory Status File ini berkaitan dengan hasil perhitungan persediaan dan kebutuhan bersih untuk setiap periode perencanaan. Setiap inventory atau persediaan harus memberikan informasi status yang jelas dan terbaru mengenai jumlah persediaan yang ada saat ini. Jadwal penerimaan material ataupun rencana pembelian yang akan diserahkan ke pemasok. Informasi ini juga harus meliputi jumlah lot size, lead time, tenggang waktu, safety stock level, dan juga jumlah material yang rusak atau cacat. Yang terakhir ada Bill of Materials atau BOM. BOM adalah sebuah daftar yang berisikan jumlah masing-masing bahan baku, bahan pendukung, dan sub-easy atau semi-produk yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk jadi. Untuk soal nomor 4, sebutkan beberapa software ERP, berikan ulasan kelebihan dan juga kekurangannya. Software ERP merupakan jenis software yang dapat membantu pemilik perusahaan dalam mengerjakan kegiatan operasional yang sifatnya berulang-ulang dan pastinya membawa banyak perubahan terhadap perkembangan perusahaan seperti penggajian karyawan, manajemen sumber daya perusahaan, pembuatan laporan keuangan, pencatatan transaksi jual beli, dan kegiatan lainnya. Berikut merupakan beberapa software ERP. Yang pertama ada Odoo ERP, yaitu Odoo merupakan sebuah software ERP berteknologi modern yang dapat membantu mengelola bisnis Anda secara keseluruhan. Odoo mengemas sebuah penjualan, akuntansi, pos, inventaris, dan fitur manajemen proyek yang diperlukan ke dalam unit yang terintegrasi. Kelebihan Odoo ERP yaitu mampu mengelola berbagai operasi bisnis, memiliki fitur yang canggih, menurunkan biaya TCO, menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Kekurangan Odoo ERP yaitu optimalisasi SEO teks, membutuhkan research yang cukup besar. Software ERP selanjutnya ada SAP, yaitu System Application and Product in Data Processing, yaitu adalah sebuah software atau perangkat lunak yang berbasis Enterprise Resource Planning dengan modul yang lengkap guna mengatur pengelolaan manajemen bisnis yang akan Anda bangun, baik bisnis dalam usaha yang besar, menengah, maupun usaha kecil. Perangkat lunak ini diciptakan bertujuan untuk memudahkan bisnis Anda, terutama dalam mengatur perancangan penjualan, operasional, laporan keuangan, layanan pelanggan, suplai barang atau logistik, atau produksi untuk mengatur layanan sumber daya manusia secara real time. Kelebihan SAP yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, meningkatkan produktivitas, cocok diterapkan bagi semua ukuran bisnis, fitur SAP yang lengkap. Kekurangan dari SAP ini penerapannya cukup rumit dan juga harganya lebih mahal. Software ERP selanjutnya ada Oracle ERP, yaitu merupakan produk ERP dari perusahaan Oracle Corporation, salah satu perusahaan software besar yang mengembangkan, memasarkan, dan mendistribusikan serta melayani software dengan database dan infrastruktur software yang dipasarkan melalui application server, software kolaborasi, dan juga software pengembangan. Kelebihan Oracle ERP ini yaitu multi-user, terkoneksi pada waktu dan mengakses data yang sama dan mampu menghindari konflik data secara baik. Yang kedua ada connectability, dapat menggunakan berbagai sistem operasi dalam jaringan untuk mengakses data. Selanjutnya ada high transaction processing performance,
yaitu Oracle dapat mengatur sistem agar pemrosesan dapat berjalan dengan cepat walaupun jumlah transaksi sangat banyak pada suatu waktu bersamaan. Yang selanjutnya ada availability, yaitu Oracle dapat menjalankan database secara terus-menerus. Manajemen keamanan yang baik, Oracle menghindari akses database dari pihak yang tidak diinginkan, serta database enforced integrity, yaitu Oracle mempunyai kontrol untuk mengendalikan data yang dapat diterima database. Kelemahan Oracle ERP ini struktur aplikasi yang hanya untuk perusahaan berbasis web dengan hanya memiliki satu jenis ERP, merupakan DBMS paling rumit, serta hubungan bisnis yang relatif kompleks dengan sistem integrator. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 5, berikan contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling. Contoh yang berbeda yaitu ada notasi proses bisnis pemodelan atau BPMN. Sederhananya, BPMN adalah representasi grafis dari proses bisnis yang menggunakan objek standar. Jika Anda ingin mendapatkan hasil lebih teknis, hal ini juga dapat didefinisikan sebagai perangkat objek grafis dan aturan yang menentukan koneksi yang tersedia di antara objek. BPMN terdiri dari blok bangunan dasar, yaitu yang pertama ada arus objek, yaitu acara yang modelnya lingkaran, aktivitas 4 persegi panjang dengan sudut membulat, dan gateways dengan model intan. Yang kedua, menghubungkan objek, terutama terdiri dari panah. Ini menunjukkan aliran, yaitu panah penuh, aliran pesan panah putus-putus, dan asosiasi. Selanjutnya ada jalur berayun, yaitu kolam, wadah grafis, dan jalur subpartisi kolam, serta ada artefak, objek data, kelompok, dan anotasi. Keuntungan terbesar BPMN adalah standarnya dengan sintaks yang didefinisikan dengan baik, begitu banyaknya analisis bisnis yang mengenalnya, yang membuat kolaborasi menjadi lebih mudah. Selain itu, sebagian besar alat pemodelan mendukung BPMN yang membuatnya lebih mudah untuk berbagi dan mengedit, bahkan juga untuk menggunakan perangkat lunak yang berbeda. Selanjutnya ada diagram UML. UML adalah bahasa pemodelan yang terutama digunakan untuk spesifikasi, visualisasi, pengembangan, dan pendokumentasian sistem perangkat lunak. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas. Perangkat lunak UML ini mendukung gambar dari semua jenis diagram UML. UML ini memiliki template pustaka terpisah untuk berbagai diagram UML dan artikel pengetahuan untuk memandu dalam prosesnya. Pemodelan proses bisnis berjalan lama, dan BPMN dan UML ini berevolusi dari berbagai teknik yang digunakan beberapa waktu lalu. Namun beberapa teknik awal ini masih digunakan dalam pemodelan proses bisnis. Salah satunya yaitu teknik flowchart. Kesederhanaan membuatnya menjadi alat yang ampuh dan efektif. Sebenarnya BPMN dapat dianggap sebagai versi lanjutan dari teknik flowchart dasar. Selain itu, sebagian besar menggambar dukungan perangkat lunak, pembuatan diagram alir yang juga digunakan oleh khalayak yang jauh lebih luas. Flowchart menggunakan alur tindakan sekuensial dan tidak mendukung perincian aktivitas. Model flowchart mungkin adalah notasi proses pertama. Flowchart ini sudah sering digunakan selama bertahun-tahun meskipun tidak ada tanggal pasti untuk asal-usulnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.